Halo Sobat Hero, selamat datang di wawancara eksklusif bersama Kelaparan Media. Saat ini kita sedang bersama Bapak Abdul Haris Tatang, Presiden Direktur dari Perusahaan Pertambangan Nasional yang sedang berkembang pesat di sektor nikel, yaitu PT Ceria Nugraha Indotama. Selamat siang Pak. Siang. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada interview kali Iya. ini. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke. Kita akan berbicara mengenai 1-2 hal seputar resiko di proyek pertambangan, Pak. Seperti yang kita tahu bahwa proyek pertambangan ini memiliki kompleksitas resiko yang tinggi, mulai dari isu lingkungan, tantangan sosial, dan juga aspek teknisnya. Sebagai orang yang sudah berkecimpung di dunia pertambangan kurang lebih lama, boleh diceritakan Pak jenis resiko utama yang paling dominan dalam proyek pertambangan itu sendiri? Pertambangan itu dari kebiasaan kita di civil engineering itu lebih luas. Karena dia bersangkut sama pengelolaan lingkungan, sosial, dan governance yang kita sebut ESG. Di sana ketat sekali, jauh lebih ketat dari civil engineering. Jadi kalau dibilang risiko yang paling tinggi adalah environment. Karena apapun menambang kalau tidak dengan cara baik itu merusak. Nah itulah yang harus kita planning dengan baik sehingga apa yang dikhawatirkan orang stakeholder itu tidak perlu terjadi. Jadi misalkan mulai dari bagaimana kita memperlakukan alamnya sampai air yang akan mengalir di permukaan akibat kita buka itu kita hitung, kita masukkan ke pons sehingga tidak luber kemana-mana, tapi dikelola dengan baik. Jadi kalau paling risiko environment, sosialnya pun tinggi karena selalu pertambangan itu berkait dengan masyarakat, dan masyarakat selalu menolak. Padahal kita datang ke sana untuk sebenarnya untuk terutama kami, perusahaan kami, karena kami benar-benar perusahaan merah putih, tidak ada asingnya, jadi kami memang untuk sebanyak-banyaknya untuk kita sendiri. Jadi sering disalah terimakan bahwa kami seperti layaknya perusahaan-perusahaan asing yang lain. Itu yang paling. Baik, seperti apa yang sudah saya tangkap dari yang Bapak jelaskan, bahwa resiko dalam proyek pertambangan ini tidak hanya muncul di masa pembangunan, tapi juga saat proyek itu beroperasi dan juga pasca operasi. Boleh dijelaskan Pak strategi mitigasi resiko yang diterapkan dalam proyek-proyek yang dikelola oleh PT Ceria Nugraha Indotama? Kita mengikuti regulasi ESDM yang sangat amat ketat kalau menurut saya. Bahkan sebelum memasuki areal itu aja kita sudah harus mengikuti peraturan mereka. Kita harus dicek kesehatannya, akan ada potensi apa, kemudian sampai kendaraan di dalam itu juga harus dikelola oleh orang yang mempunyai license khusus. Kemudian ketat sekali, jauh sekali lebih ketat kalau ditanya tentang ini. Mitigasinya ya mulai dari belum masuk sampai keluar itu kita lakukan. Sampai apa istilahnya, ada induction dulu setengah jam sebelum masuk ke lapangan. Tahu atau tidak tahu tetap harus mengalami induction supaya memitigasi risiko itu tidak terjadi. Ketat sekali kalau di pertama. Sangat ketat ya Pak. Tadi kan Bapak sebutkan bahwa PT Ceria Nugraha Indotama ini sangat menerapkan prinsip ESG atau Environmental, Social, and Governance ya Pak. Apakah terdapat tantangan tersendiri dalam penerapan prinsip ini? Prinsip itu menjadi salah satu syarat di apapun di dunia pertambangan. Jadi itu tidak gampang loh. ESG itu sangat tidak gampang. Dulu orang mengenal HSE, itu masih bisa kita lihat, tapi ESG jauh lebih luas. Kita harus bertanggung jawabkan sampai bukan sekedar masyarakat di situ, tapi anak cucu kita, bahwa itu kita pulihkan semua. Mungkin boleh dijelaskan Pak perbedaan HSE dan ESG secara keseluruhan? Secara gampangnya HSE bagian dari ESG. Jadi ESG lebih luas lagi jangkauannya. Lebih luas lagi, lebih sulit lagi. Oke.
Dengan berkembangnya teknologi, tentu saja pertambangan mulai mengadopsi pendekatan berbasis teknologi untuk mengambil keputusan yang lebih presisi, betul Pak? Sejauh mana penggunaan teknologi dan data analytics dapat membantu perusahaan dalam memonitor dan mengendalikan resiko dalam proyek pertambangan ini? Saya ambil salah satu contoh aja ya, kan Boleh? banyak itu. Kalau yang Betul. pertanyaan ini kan banyak, mulai dari alat, bagaimana kita mengelola alat, bagaimana alat itu kita usahakan itu green energy. Saya ambil contoh aja tadi dari bagaimana mengelola environment dengan berbasis teknologi digital. Semua yang ada di site itu kita terkonek pada sistem sampai ke satelit sehingga bisa dibaca langsung oleh Departemen Kehutanan Jakarta. Jadi sensornya terkonek semua. Kita nggak bisa bohong. Ada sesuatu yang salah, pasti Langsung alarmnya nyala. Kita akan ditegur. Tapi untuk tidak terjadi itu, tentu kita harus lakukan sesuai persyaratan yang ada. Oke. Kalau misalkan dari segi regulasi, apakah dari perusahaan Bapak mengalami kesulitan dalam kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan sosial itu sendiri? Sepanjang kita mengikuti tidak melanggar, enggak. Tapi kalau kita coba-coba main-main, iya jadi sulit sendiri karena memang Betul. barang Jawa bilang bundet ya. Tadi kita sudah berbicara mengenai pendekatan berbasis teknologi. Sekarang kita akan berbicara mengenai manajemen resiko yang menggunakan pendekatan berbasis manajerial dan tata kelola. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk menanamkan budaya sadar resiko di internal organisasi? Mungkin boleh dijelaskan, Pak? Banget ya, gimana menggambarkan, karena banyak sekali. Jadi kami itu mengelola HSE itu nggak main-main. Mulai dari person yang mengelola, itu kita pilih dengan kandidat-kandidat yang terbaik, sampai penerapannya, sampai ada manajemen walkthrough setiap minggu bahkan setiap bulan, sehingga terkontrol semua resiko yang mungkin ada, dan itu costly. Ya kan sesuatu yang belum bisa jadi kita amanin, itu ya, costly itu sebenarnya. Tapi kita lakukan. Begitulah manajemen risiko itu. Baik-baik. Bagaimana Bapak membangun kepemimpinan yang responsif terhadap potensi krisis dan ketidakpastian di proyek-proyek besar PT ini? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Membangun apa maksudnya? Membangun kepemimpinan yang responsif Responsif terhadap potensi krisis dan ketidakpastian di proyek-proyek besar pertambangan. Bukan sulit jawabnya, tapi kompleks. Karena ketidakpastian itu kan bagaimana mengukurnya. Dari sisi politik saja berubah-ubah seperti itu. Regulasi berubah sebentar, royalti tiba-tiba dinaikkan tanpa ada sesuatu yang kepastian. Yang paling susah adalah ketidakpastian harga. Sudah bukan ranah manusia kan. Nah itu yang sulit dijawab, tapi di situ kita selalu ini bicara manajemen risiko kan, berarti ya risiko ya harus kita punya departemen tersendiri di business development yang mengelola ini. Tapi itu pun kan juga manusia itu makhluk, banyak sekali yang, apalagi tadi bicara tentang ketidakpastian, susah sekali menjawab. Apalagi kalau nanti Mbak nanya ketidakpastian harga komoditas, nobody know. Siapapun di bumi ini tidak akan bisa jawab ketidakpastian ini. Baik, untuk ini saya akan menanyakan pertanyaan terakhir Pak di sesi interview kali ini. Boleh dijelaskan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan Bapak dalam melakukan risk assessment di tahap awal proyek, tahap sepanjang masa operasi dan pasca tambangnya? Contohnya saja risk assessment proyek XPAL ya, high pressure at seed leaching. Jadi bagaimana kita mau memberi tekanan sangat tinggi dengan asam, dengan melarutkan asam di tanah. Itu bahasa Indonesia gitu. Untuk menuju ini yang dilakukan hari ini, risiko itu sudah kita hitung, kita buat 2 tahun sebelumnya. Konsultan yang mendampingi kita aja sampai 5 atau 6. Demikian jelimetnya untuk menyiapkan apa yang tadi Mbak bilang, dan kami sungguh-sungguh
Jadi untuk menuju ke sana kita sudah risk assessment dulu. Habis itu kan nanti ketemu gap analisisnya. Nah, how to solve the gap analysis itu juga butuh waktu. Ini mulai proyek di hari ini itu sebenarnya sudah kita mulai 3 tahun yang lalu. Mungkin 5. Tapi ya seperti itu. Kalau proyek besar harus begitu karena kan implikasinya kemana-mana. Oke, jadi mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya Pak? Jauh sekali. Dan mahal sekali. Oke, baik. Mungkin segini saja sesi interview pada kali ini. Oh iya. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi Pak karena sudah datang ke dalam sesi interview ini. Dan juga kami ada sedikit bingkisan untuk Bapak sekaligus sekaligus ucapan terima kasih dari Klaperon juga. Healing zaman kuliah dulu Klaperon. Betul Pak. Dulu aja. Oke, mungkin boleh sesi dokumentasi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Lagi? Ya. 1, 2, 3. Mungkin boleh huruf C Pak untuk Klaperon. C-nya juga C. Kami kalau di foto juga gini. Karena C-nya. C. Kebetulan sama lambangnya. 1, 2, 3. Dari sesi interview bersama Bapak Tatang pada hari ini, dapat disimpulkan bahwa resiko pada proyek pertambangan dapat dimitigasi dengan menggunakan teknologi terbarukan dan juga menggunakan pendekatan berbasis manajerial dan juga tata kelola. Selain itu, prinsip ESG atau Environmental, Social, and Governance juga wajib diterapkan dalam setiap perancangan atau pelaksanaan proyek. Sekian sesi wawancara eksklusif pada hari ini, nantikan wawancara eksklusif lainnya di Klaperon Media.